Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Habib Alfali dengan NIM 123370143 dari kelas PATFD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber air tambang dan pengolahannya. Air adalah sumber daya vital dalam operasi pertambangan. Digunakan untuk pengolahan biji, kontrol debu, dan pemadatan tanah. Pengolahan air efektif sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, memastikan kelangsungan operasi pertambangan, dan mengurangi biaya jangka panjang. Pentingnya pengelolaan air tambang. Yang pertama, untuk keseimbangan ekosistem. Pengelolaan air yang baik menjaga lingkungan sekitar tambang agar tetap lestari, dikarenakan banyaknya aktivitas tambang yang merusak lingkungan. Yang kedua, pengurangan biaya. Strategi pengelolaan air yang efisien dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang. Yang ketiga, kelangsungan operasi pertambangan, yaitu untuk memastikan ketersediaan air yang cukup untuk proses tambang dan mencegah gangguan. Yang keempat, yaitu kerjasama multisektoral yang membutuhkan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, komunitas, dan lembaga lingkungan. Selanjutnya kita membahas permasalahan air dalam operasi pertambangan. Yang pertama, air tambang pada permukaan kerja pertambangan. Yang kedua, tambang dengan kondisi batuan yang relatif lunak. Yang ketiga, air pada lereng tambang. Selanjutnya, air mempengaruhi kinerja perledakan di dunia pertambangan. Air tambang biasanya bersifat asam, dikarenakan pengaruh dari efek pertambangan. Yang terakhir yaitu biaya pemompaan air yang sangat tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas sumber air tambang. Yang pertama, berasal dari air hujan. Air hujan merupakan sumber utama air tambang yang mengisi air permukaan dan air tanah. Yang kedua, air permukaan. Air hujan yaitu air hujan yang mengalir di permukaan bumi seperti waduk, rawa, dan sungai. Selanjutnya ada air tanah, yaitu air yang tersimpan di lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan, termasuk freatik dangkal dan air dalam. Air tambang adalah air yang berada di area tambang dan terpengaruh oleh kegiatan penambangan. Hidrologi tambang. Hidrologi umum adalah ilmu yang mempelajari keberadaan dan pergerakan air di bumi, termasuk siklus air. Hidrologi tambang yaitu bagian dari hidrologi yang relevan dengan kegiatan pertambangan, khususnya penyaliran dan penirisan atau pengendalian air. Hidrologi adalah ilmu seluk-beluk air di bumi, kejadiannya, peredarannya, dan distribusinya, sifat alami dan kimianya, serta reaksinya terhadap kehidupan manusia. Konsep dasar hidrologi. Siklus hidrologi adalah perputaran air yang tidak pernah berhenti di ruang hidrosfer. Yang kedua, keseimbangan air atau water balance. Siklus air yang seimbang antara inflow, air sungai, contohnya air sungai, hujan, mata air, dan outflow, yaitu air baku, evaporasi, evapotranspirasi, dan irigasi. Nah, dari water balance ini kita harus menyesuaikan keseimbangan antara inflow dan outflow air. Selanjutnya ada presipitasi, yaitu proses terbentuknya hujan. Presipitasi adalah proses jatuhnya air atmosferik ke permukaan bumi dalam berbagai bentuk, dengan hujan sebagai bentuk dominan di Indonesia. Hujan terjadi ketika uap air yang terkondensasi di atmosfer mendingin dan membentuk butiran air yang cukup besar untuk jatuh. Proses kondensasi, yaitu pendinginan adiabatik atau dinamik. Yang kedua, pencampuran massa udara dengan suhu berbeda. Yang ketiga, pendinginan kontak. Dan yang terakhir yaitu pendinginan oleh radiasi. Tipe hujan dan pengukurannya. Tipe hujan berdasarkan proses terjadinya, yaitu ada hujan konvektif, hujan orografis, hujan siklon, dan hujan konvergensi. Pengukuran hujan biasanya mengukur volume air hujan yang tertampung. Penting untuk memperhatikan lokasi penempatan kehilangan karena evaporasi dan pengaruh angin. Alat ukur meliputi ombrometer, biasa dan otomatis. Satuan curah hujan adalah mm. Hujan 1 mm berarti 1 liter air jatuh per meter persegi. Evaporasi, transpirasi, dan infiltrasi. Evaporasi adalah proses perubahan air dari bentuk cair atau padat menjadi gas dari permukaan tanah.
Transpirasi yaitu pelepasan uap air ke atmosfer melalui pori-pori tanaman. Evapotranspirasi yaitu gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Selanjutnya infiltrasi yaitu proses penetrasi air dari permukaan ke dalam tanah. Laju infiltrasi maksimum disebut kapasitas infiltrasi. Jika curah hujan melebihi kapasitas ini, akan terjadi limpasan atau genangan. Pengelolaan air tambang, kuantitas dan kualitas. Air tambang adalah air yang berada di lokasi atau berasal dari proses kegiatan pertambangan, baik penambangan umum, penambangan maupun pengolahan. Ini termasuk air larian di area penambangan, baik alami maupun dari proses operasional. Air tambang bisa bersifat netral maupun tercemar. Perencanaan pengolahan air tambang diperlukan untuk menjaga kuantitas dan kualitas air. Sumber-sumber air tambang yaitu air hujan, yaitu sumber utama dari air tambang yang terutama di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Yang kedua, air tanah, yaitu air yang meresap dari dalam tanah dan muncul di area penambangan. Yang ketiga, yaitu air permukaan, aliran air dari sungai, danau, atau badan air lain yang masuk ke area tambang. Air proses, air yang digunakan dalam kegiatan pengolahan mineral dan kemudian dibuang. Permasalahan kuantitas air tambang yaitu genangan di pit atau front tambang. Yang kedua, kapasitas kolam pengendapan yang ada di pertambangan tersebut tidak mencukupi dikarenakan air yang melimpah. Selanjutnya, banjir tambang, dikarenakan debit air yang sangat tinggi menyebabkan banjir dan bisa menghentikan operasi di dunia pertambangan. Permasalahan kualitas air tambang, yang pertama yaitu TSS yang tinggi atau total suspend solid, sedimen melayang membuat air keruh dan menyebabkan sedimentasi. Yang kedua yaitu kandungan logam berat yang tinggi, mineral terlarut yang beracun bagi biota dan manusia. Selanjutnya yaitu pH rendah atau air asam tambang. Oksidasi sulfida menghasilkan air asam yang merusak lingkungan. Selanjutnya, perencanaan pengelolaan air tambang. Perencanaan yang matang sangat penting untuk mengelola air tambang yang efektif. Faktor penting yaitu analisis data hujan, perhitungan debit, sarana pengelolaan air tambang terintegrasi dengan perencanaan tambang. Sarana pengelolaan yaitu paritan atau saluran terbuka, sumuran atau SAM, gorong-gorong dan kolam pengendapan, dan sistem pemompaan. Desain paritan air tambang. Paritan berfungsi menampung dan mengarahkan air limpasan ke permukaan. Kriteria paritan yang baik yaitu mampu mengalirkan debit yang direncanakan dengan baik, kecepatan aliran air tepat, tidak menyebabkan sedimentasi. Tahapan perencanaan paritan, tentukan catchment area. Yang selanjutnya itu kita harus menentukan intensitas hujan, tentukan jalur dan hitung kemiringan, hitung dimensi paritan dengan rumus miring. Terima kasih.